Aku baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di sebuah lingkungan yang cukup tenang di pinggiran kota. Rumah kontrakan ini milik seorang wanita bernama Ibu Sari, yang tinggal bersama anak perempuannya, Laila. Ibu Sari adalah wanita paruh baya dengan wajah yang ramah. Meskipun ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumannya yang terkadang terlihat lelah. Laila, anaknya yang masih remaja, adalah gadis pendiam, tetapi selalu terlihat penuh dengan daya tarik yang sulit dijelaskan. Ada semacam keanggunan yang tersirat pada dirinya, meskipun dia seringkali menghindari tatapanku. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di antara kami, meskipun kami tidak pernah berbicara tentang itu. Saat aku pertama kali bertemu mereka, Ibu Sari menyambutku dengan senyuman hangat dan menunjukkan sekitar rumah kontrakan. Rumah ini sederhana, namun nyaman, dan aku merasa langsung betah. Kami berbincang sedikit tentang peraturan rumah dan apa yang diharapkan dari penyewa. Namun, ada sebuah ketegangan yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang ada di udara, yang aku tidak tahu harus mengartikannya bagaimana. Ibu Sari berbicara dengan penuh perhatian, sementara Laila hanya tersenyum kecil, tidak banyak berbicara. Wajahnya yang cantik terlihat tertutup, seperti ada banyak pikiran yang membebani hatinya. Hari-hari pertama aku menghabiskan waktu di rumah kontrakan terasa biasa saja. Aku menjalani rutinitas baru, berkenalan dengan tetangga, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Meskipun aku merasa nyaman, ada sebuah ketegangan yang terus mengganggu perasaanku setiap kali aku berinteraksi dengan Ibu Sari atau Laila. Ada semacam aura misterius yang menyelimuti hubungan kami, meskipun tak ada yang benar-benar terucap. Laila sering muncul di luar rumah, kadang duduk di halaman sambil membaca buku atau mendengarkan musik. Aku sering melintasi jalan menuju rumah kontrakan mereka, dan seringkali melihatnya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang merenung atau berpikir jauh. Kadang, kami saling menyapa, namun perbincangan kami selalu terbatas. Aku tidak tahu apakah dia hanya terlalu pendiam atau jika ada sesuatu yang lebih dalam yang dia coba sembunyikan. Ibu Sari, di sisi lain, lebih terbuka padaku. Dia sering mengajakku berbicara saat kami bertemu di luar rumah, kadang mengenai pekerjaan rumah atau hanya sekadar berbicara tentang cuaca. Namun, di balik kata-katanya yang penuh perhatian, aku bisa merasakan sebuah kesedihan yang tersembunyi di matanya. Sesekali, dia akan bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang ibu yang membesarkan Laila seorang diri setelah suaminya pergi. Cerita-cerita itu selalu disampaikan dengan nada yang lembut namun penuh beban. Aku bisa merasakan bahwa hidupnya tidak sesederhana yang terlihat. Satu malam, setelah aku selesai bekerja dan kembali ke rumah kontrakan, aku melihat Ibu Sari duduk di teras rumahnya, memandangi langit malam. Wajahnya terlihat lelah, dan ada kesendirian yang terpancar dari sorot matanya. Aku merasa ada sesuatu yang mengikatku dengan dirinya, sebuah perasaan simpati yang semakin kuat. Aku tahu bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat kuat, namun aku juga bisa merasakan bahwa di balik ketangguhannya, ada rasa kesepian yang mendalam. Aku merasa terdorong untuk menghampirinya, mungkin untuk sekadar mengobrol atau memberikan sedikit hiburan. Ibu Sari, ada apa? Kenapa di sini sendirian? Tanyaku dengan hati-hati saat aku mendekatinya. Dia tersenyum, meskipun senyumnya terlihat sedikit dipaksakan. Oh, hanya menikmati udara malam. Kadang, aku merasa sendiri, meskipun Laila selalu ada di rumah. Tapi ada kalanya, aku butuh waktu untuk diri sendiri, untuk merenung. Aku duduk di sampingnya, merasa tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat ingin melanjutkan percakapan ini, untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dirasakannya. Namun, aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin terdengar seperti seseorang yang terlalu menghakimi atau mencampuri urusan pribadi mereka. Laila tidak banyak terlihat di rumah pada malam-malam seperti ini. Aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali kami bertemu, Laila selalu tampak menghindar, seolah-olah dia mencoba menjaga jarak. Namun, ada suatu hari ketika aku melihatnya sedang duduk di bangku taman dekat rumah kontrakan mereka, dengan tatapan kosong. Aku merasa tergoda untuk mendekatinya, meskipun aku tahu dia tidak terlalu suka berbicara dengan orang asing. Kamu baik-baik saja, Laila? Tanyaku saat aku mendekatinya. Laila menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya, hanya sedang berpikir saja. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mencairkan suasana. Kami berbicara tentang hal-hal biasa, seperti sekolah dan hobi-hobi kecilnya. Namun,
Semakin lama aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara kami. Sebuah ketegangan yang aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Suatu hari, Ibu Sari mengundangku untuk makan malam bersama mereka. Pada awalnya, aku merasa sedikit canggung. Namun suasana malam itu terasa lebih akrab daripada biasanya. Kami makan bersama di ruang makan yang sederhana, tetapi terasa hangat dan penuh perhatian. Namun, aku merasakan bahwa ada ketegangan yang terpendam antara aku, Ibu Sari, dan Laila. Seringkali, tatapan kami saling bertemu, namun tidak ada yang benar-benar mengungkapkan apa yang dirasakan. Setelah makan malam selesai, aku memutuskan untuk membantu Ibu Sari membersihkan meja. Ketika kami berdua berada di dapur, Ibu Sari berbicara dengan nada yang lebih lembut, tetapi juga penuh dengan makna yang sulit aku pahami. Aku sering berpikir, jika bisa memutar waktu, apakah aku akan memilih jalan hidup yang berbeda? Katanya, suaranya sedikit terseok. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kadang, kita hanya bisa menjalani apa yang ada di depan kita, Ibu Sari. Dia tersenyum, tetapi ada sesuatu yang tampak jauh di matanya. Aku berharap begitu. Tapi hidup tidak selalu sesuai rencana. Itulah saat pertama kalinya aku merasa ada ikatan yang lebih kuat, meskipun aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketegangan yang terus terjaga di antara kami semakin jelas, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin aku berinteraksi dengan Ibu Sari dan Laila, semakin aku merasakan ketegangan yang membangun di antara kami. Aku semakin sering menghabiskan waktu di sekitar rumah kontrakan, membantu Ibu Sari dengan pekerjaan rumah atau hanya sekadar berbincang di luar rumah. Ada sesuatu yang menghubungkan kami, meskipun kami tidak pernah benar-benar membicarakannya. Kami hanya saling memahami tanpa perlu mengungkapkan kata-kata. Ibu Sari seringkali mengajak aku berbicara tentang kehidupan. Setiap kali dia mengungkapkan perasaan atau cerita masa lalunya, aku merasa terikat padanya. Dia adalah seorang ibu yang kuat, yang mengasuh anaknya seorang diri setelah ditinggalkan oleh suaminya. Namun, dalam ceritanya, aku bisa merasakan ada kesepian yang mendalam, sebuah kekosongan yang sulit diisi. Kadang, dia menceritakan bagaimana dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi selalu mengutamakan Laila. Walaupun aku melihatnya sebagai wanita yang penuh ketegasan dan keberanian, aku juga bisa melihat sisi lain darinya, sebuah sisi yang rapuh dan penuh kerinduan. Suatu sore, setelah Ibu Sari menyelesaikan pekerjaannya, dia duduk di beranda rumah, menikmati matahari yang mulai terbenam. Aku melihatnya dari jauh, dan entah kenapa aku merasa tergerak untuk menghampirinya. Ketika aku duduk di sampingnya, ada keheningan sejenak sebelum akhirnya dia memulai percakapan. Kadang, aku merasa seperti semuanya berjalan begitu cepat. Katanya dengan suara yang lembut, namun penuh dengan kelelahan. Masa lalu, pekerjaan, mengurus Laila aku seperti kehilangan arah. Hanya mengikuti alur hidup tanpa tahu kemana sebenarnya. Aku bisa merasakan keputusasaan yang tidak terucapkan dalam suaranya. Perasaan itu begitu kuat, dan aku merasa tersentuh. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara membantunya, aku ingin dia tahu bahwa aku ada untuknya. Terkadang, kita hanya butuh waktu untuk berhenti dan berpikir, jawabku pelan. Tapi, Ibu Sari, aku yakin Laila sangat mengandalkanmu. Dia tersenyum, namun senyumnya tampak sedikit dipaksakan. Laila, dia adalah segalanya bagiku, katanya, dengan tatapan kosong yang seolah menembus jauh ke dalam pikirannya. Tapi aku juga berharap dia bisa melihat bahwa aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku lebih dari sekadar ibu. Perasaan itu, perasaan ingin dipahami, ingin dihargai, terasa begitu nyata. Aku bisa merasakan kedekatan yang terjalin, meskipun aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Ketegangan yang ada di antara kami semakin jelas, dan aku mulai merasa kesulitan untuk menjaga jarak. Di sisi lain, hubungan aku dengan Laila juga semakin berkembang. Meskipun dia tetap terlihat tertutup, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Di luar penampilannya yang cenderung pendiam, Laila memiliki pikiran yang tajam dan kepribadian yang kuat. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun sebagian besar percakapan kami masih seputar hal-hal biasa, seperti sekolah, hobi, dan kehidupan sehari-hari. Namun, semakin aku berbicara dengannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum pernah aku ungkapkan. Suatu hari, aku mengajak Laila berjalan-jalan di taman dekat rumah.
Kami duduk di bangku sambil menikmati udara sore yang segar, dan untuk pertama kalinya, Laila mulai berbicara dengan lebih terbuka. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, katanya dengan nada pelan, namun penuh makna. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar anak yang tergantung pada ibuku, tapi aku juga takut mengecewakannya. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Sepertinya, dia merasa terisolasi, seperti ada dua sisi yang saling bertentangan dalam dirinya. Dia ingin mandiri, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa perannya sebagai anak perempuan Ibu Sari adalah tanggung jawab yang besar. Apa yang kamu inginkan, Laila? Tanyaku, mencoba untuk menggali lebih dalam. Laila terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Aku ingin bebas, tapi aku juga merasa takut. Takut membuat ibu kecewa. Takut kalau aku tidak bisa memenuhi harapannya. Aku bisa merasakan bahwa ada beban besar yang dia pikul. Perasaan takut akan mengecewakan ibunya seolah menahan langkahnya untuk melangkah lebih jauh dalam hidup. Ada sisi yang rapuh dalam dirinya, meskipun dia berusaha keras untuk menutupinya. Ketegangan yang aku rasakan semakin kuat. Aku merasa terjebak di antara dua dunia, antara hubungan yang semakin dekat dengan Ibu Sari dan Laila. Meskipun aku ingin berada di sana untuk mereka, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku ingin membantu mereka. Tetapi aku juga sadar bahwa ada garis tipis antara empati dan perasaan yang lebih dalam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada malam hari, aku sering duduk sendirian di teras rumah kontrakan, merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai merasakan perasaan yang semakin kuat, bukan hanya terhadap Ibu Sari, tetapi juga terhadap Laila. Hubungan yang aku miliki dengan mereka tidak lagi sekadar hubungan penyewa dan pemilik rumah, atau sekadar hubungan antara seorang pria muda dan dua wanita yang mencoba menjalani hidup mereka dengan cara masing-masing. Ini menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih intens. Namun, aku juga sadar bahwa ini adalah sebuah jalan yang penuh dengan ketidakpastian, dan aku harus berhati-hati. Suatu malam, setelah makan malam bersama Ibu Sari dan Laila, aku kembali ke kamar kontrakan. Di dalam keheningan malam itu, aku bisa merasakan ketegangan yang tetap ada. Ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang melibatkan perasaan yang berkembang di antara kami. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu begitu saja. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Karena aku tidak ingin melukai siapapun. Hubungan ini semakin kompleks, dan aku merasa semakin terjebak. Meskipun kami belum pernah membicarakan secara terbuka, aku tahu bahwa ada ketegangan yang tak terucapkan. Perasaan yang tumbuh di dalam diriku semakin kuat. Namun aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati untuk tidak menyeberangi batas yang tidak bisa kembali. Keputusan yang akan aku buat selanjutnya akan sangat menentukan arah hubungan kami. Malam itu terasa berbeda. Ketegangan yang semula samar kini menjadi sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku duduk di beranda rumah kontrakan, memandangi langit malam yang tampak sunyi. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku. Namun di dalam hatiku ada perasaan yang bergejolak. Perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Di antara aku, Ibu Sari, dan Laila, ada semacam ketertarikan yang tidak terungkapkan, yang semakin lama semakin kuat. Aku sadar bahwa perasaan ini mungkin sudah melampaui sekadar simpati atau perhatian. Aku merasa ada ikatan yang lebih dalam dengan mereka, terutama dengan Ibu Sari. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Tatapan mata kami yang sering bertemu seakan menyampaikan pesan yang tidak terucapkan, seolah-olah ada yang ingin kami ungkapkan, tetapi entah bagaimana, kata-kata itu selalu terhenti di bibir kami. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku memutuskan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Aku ingin berpikir jernih, mengklarifikasi perasaan yang semakin membingungkan ini. Tanpa sengaja, langkahku membawaku ke taman kecil yang berada tidak jauh dari rumah kontrakan. Di sana, aku melihat Ibu Sari duduk di bangku, memandang ke kejauhan. Matanya tampak kosong, seperti dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku mendekatinya perlahan, dan dia menyadari kehadiranku begitu aku duduk di sebelahnya. Tidak ada yang lebih menenangkan selain udara malam seperti ini, katanya, suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Kadang aku merasa hidup ini begitu berat, dan aku hanya ingin semuanya berhenti sejenak. Aku merasa hati ini tersentuh mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa di balik senyuman Ibu Sari, ada banyak hal yang belum pernah dia bagi dengan orang lain. Aku mengerti, Ibu.
Terkadang kita hanya perlu waktu untuk diri sendiri, jawabku pelan. Di tengah percakapan itu, aku merasa bahwa kedekatan kami semakin kuat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap tatapan matanya, semuanya seakan memperdalam ikatan yang kami punya. Tetapi semakin aku merasa dekat dengannya, semakin aku juga sadar bahwa hubungan ini tidak bisa begitu saja berjalan tanpa batas. Ada garis yang harus dijaga, dan aku mulai merasa bingung apakah aku sudah melewati batas itu tanpa menyadarinya. Beberapa hari kemudian, aku kembali berada di dekat taman saat sore mulai beranjak malam. Laila, yang sedang duduk di bangku, terlihat sedikit lebih ceria dibandingkan biasanya. Matanya yang biasanya penuh dengan keraguan kini terlihat lebih terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi belum menemukan waktu yang tepat. Apa yang kamu pikirkan, Laila? Tanyaku, mencoba membuka percakapan. Laila memandangku dengan sedikit ragu, lalu berkata, kadang aku merasa bingung. Seperti ada sesuatu yang mengikatku di sini, di rumah ini. Aku tahu ibu sangat mengandalkan aku, tapi di sisi lain, aku merasa seperti terjebak. Aku ingin punya lebih banyak kebebasan, tetapi aku takut melukai ibu. Aku mendengar kata-katanya dengan penuh perhatian. Aku bisa merasakan ketegangan yang dia rasakan. Seperti yang dia katakan, dia terperangkap di antara perannya sebagai anak yang harus menjaga ibunya dan keinginan untuk mandiri. Itu adalah dilema yang berat, dan aku bisa memahami apa yang dia rasakan. Laila, hidup memang penuh dengan pilihan sulit, jawabku. Tapi terkadang kita harus membuat pilihan yang bisa membuat kita lebih bahagia, meskipun itu mungkin sulit bagi orang lain. Laila menatapku dengan tatapan yang seolah mencoba menggali lebih dalam. Ada kesunyian yang tiba-tiba meliputi kami, dan aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap antara kami. Ada ketertarikan yang semakin besar, sebuah rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Namun, aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin melukai perasaan siapapun, terutama Laila dan ibunya. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin dekat, namun ketegangan yang tidak terucapkan semakin jelas terasa. Aku merasa seperti berada di persimpangan, di antara dua dunia yang saling bertentangan. Aku merasakan ikatan yang semakin kuat dengan Ibu Sari, namun di sisi lain, Laila juga menarikku ke dalam dunia yang penuh dengan keraguan dan kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu harus memilih yang mana, karena keduanya memiliki tempat yang khusus di hatiku. Suatu malam, Ibu Sari mengundang aku untuk makan malam di rumah. Malam itu terasa berbeda, lebih intim. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan, dan masa depan. Namun, di tengah percakapan itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang tersembunyi di balik setiap kata. Ibu Sari lebih banyak mengungkapkan perasaan dan harapan-harapannya, dan aku mulai merasa seolah-olah aku adalah orang yang dia percayai sepenuhnya. Aku bisa merasakan perasaan yang semakin kuat di dalam diriku. Perasaan ini bukan hanya simpati atau empati. Ada ketertarikan yang tumbuh begitu mendalam, meskipun aku berusaha keras untuk menahannya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan ini begitu saja. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan aku tidak bisa membuat keputusan terburu-buru. Malam itu, setelah makan malam, aku kembali ke kamar kontrakan. Aku duduk di ranjang, merenung tentang segala hal yang telah terjadi. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Aku tahu bahwa hubungan ini, antara aku, Ibu Sari, dan Laila, sudah melampaui batas yang seharusnya. Ketegangan yang ada di antara kami semakin jelas, dan aku merasa bahwa keputusan yang harus aku buat semakin mendekat. Namun, apapun yang terjadi, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku sendiri. Ada perasaan yang harus dihadapi, dan aku harus memutuskan kemana arah hubungan ini. Aku merasa seolah-olah kami semua berada di ujung jalan yang sama, namun kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi.